Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Buat Bapak Ibu yang duduk di belakang boleh maju ke depan. Kita duduk di setiap bangku yang kosong. Haleluya. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati yang rindu untuk mengalami Tuhan siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami. Siang hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap hati kami membawa setiap kerinduan kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya siang hari ini kami boleh memberi yang terbaik. Kami menyembah-Mu dengan hati kami yang rindu, dengan hati kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah pusat penyembahan kami siang hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Tidak ada Tuhan selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sehingga siang hari ini Engkau layakkan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu ya Bapa. Kami mau fokus Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Ya Yesus. Kami mau beri yang terbaik siang hari ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Ya Yesus. Sebab di dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Kau puaskan setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau tenggelamkan setiap kami dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, biar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami terus boleh menikmati kebaikan-Mu. Sama-sama kita katakan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab
mendengar setiap seruan kita. Dia tidak pernah gagal untuk menepati setiap janjinya dalam hidup saudara dan saya. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Kami sanjung Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami mau sanjung dan kami tinggikan Engkau Tuhan dari tempat yang maha tinggi, sebab Engkau iman besar kami Tuhan. Dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Kami mau sanjung Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau iman besar kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mati bagi setiap kita yang percaya. Dia bangkit dan memberikan keselamatan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik bagi setiap kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kebaikan-Mu tidak ada yang tertandingi Tuhan, yang bisa menandingi siapapun Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, di dalamku bergerak di hidupku.
Buat yang mulia katakan Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorakan haleluya. Kita mau serukan namanya. Sebab Tuhan kita Allah yang besar. Haleluya. Di setiap kami Tuhan, kami serukan namamu. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Amin. Yesus nama Dia atas segala nama. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari setiapkan hati saudara. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang terbesar dalam hidup kami. Maka tidak ada akan henti kami untuk selalu memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya biar hati kami terus ada di dalam hatinya Tuhan. Kami terus libatkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Pujian kami Tuhan.
haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Irala masokera ramba baba dala masodera la mase. Yale lo maya lo se, yala la maso, yala la se, yala so, yala se. Yala la masa, yala la se, yala la maso, yala la mase. Haleluya, haleluya. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan turun atas kami. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, di tengah ibadah kami Tuhan. Biar hati-Mu juga disukakan dengan pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan, pada siang hari ini kami datang beribadah. Sebab kami Tuhan haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, kuatkan, teguhkan, olah kehidupan kami dengan firman-Mu. Mari Tuhan arahkan, benahi hidup kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Agar kami Tuhan boleh selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa sementara firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus, mari jamah setiap kami semua yang hadir di ruangan ini, tidak ada yang terlewatkan. Engkau yang menilik Tuhan setiap hati anak-anak-Mu. Tuhan yang mengenal mereka lebih dari siapapun. Saat mereka duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus, Kau tahu apa yang patut menjadi jawaban dalam hidup mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa biar firman Tuhan, pengajaran pada siang hari ini menjadi kekuatan, menjadi jawaban, menjadi alat Tuhan untuk mengarahkan dan menegur kami. Agar kami Tuhan hidup berkenan kepadamu. Urapan-Mu turun bagi hamba-Mu. Bukan karena fasih lidah bibir hamba-Mu. Namun apa yang Roh Kudus taruh dalam hati hamba-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus sampaikan. Oh Tuhan, biar kiranya kami Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang dapat dipercaya. Sekarang kami siap Tuhan untuk dituntun kembali. Kami siap untuk dibenahi. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami lemah lembut, ajar kami Tuhan memiliki Tuhan kerendahan hati agar firman Tuhan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ya, saya pikir gempa. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, mari kita mau buka hati kita agar firman pada siang hari ini menguatkan kita. Siang lebih banyak anak-anak muda ya, berarti tepat sekali ini firman Tuhannya. Ya, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan semua anak-anak muda yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, itu ada perbedaan. Perbedaannya ya, kalau kesamaannya kita semua memiliki satu agama. Ya, persamaannya kita masing-masing punya tempat beribadah. Tapi saudara, yang menjadi perbedaan saudara adalah kekristenan itu berjalan bukan pakai apa yang dia lihat. Saya pelan-pelan nih. Kekristenan bukan berjalan secara rohani maksudnya ya. Bukan dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka berjalan dengan iman. Berjalan dengan apa? Iman. Iman sesuatu yang belum kita lihat. Tetapi iman di dalam diri kita yang membuat kita punya pengharapan di atas pengharapan. Contoh, saya kalau khotbah yang gampang-gampang ya, sebab ini siang banyak anak muda nih ya. Biasanya anak-anak muda itu dia lebih gampang mencerna tapi pakai bahasa yang gaul gitu, biar lebih maksudnya ini tolong ngomong gitu kan. Ya, saya ambil contoh gitu ya. Kalau kita sakit, dokter bilang, bro, umurmu tinggal 3 bulan lagi. Ini anak muda di sini kalau ada dokter bilang, bro, kau sakit, umurmu tinggal 3 bulan lagi. Kalau saudara dibilang begitu sama dokter, bagaimana saudara? Yes,
Siapa yang begitu? Yes. Tinggal 3 bulan. Kenapa nggak 2 bulan Pak Dokter? Ada nggak yang begitu saudara? Orang kalau dikasih tahu umurnya tinggal 3 bulan lagi, kira-kira bagaimana perasaannya? Waduh, banyak Pak, berkecamuk nih, gitu ya. Yang pertama, mati gue. Kalau gue mati masuk surga nggak ya? Ini pasti yang pertama nih di otak manusia. Betul apa betul? Karena udah tahu kematian di depan mata. Masuk surga nggak ya? Persoalannya ini kadang pertanyaan bukan hanya ada di otak, di hati, pikiran orang yang nggak percaya saja. Orang Kristen pun masih begitu. Saya tanya, tadi pagi saya juga nanya, Pak saya kalau khotbah di sini saya nanya melulu lah pokoknya lah ya. Pokoknya saya nanya biar tidak ada yang matanya begini tapi lagi ngeliatin. Itu drakor yang seri itu gimana ya lanjutannya ya. Nah biar nggak ada yang begitu saudara ya. Jadi saya banyak nanya nih. Nah kebanyakan di sono melulu sekarang sono Nah ya saya nanya sana kasihan ya Pak ya sono melulu ya. Sono lebih banyak sayapnya anak muda. Siap mati nggak? Makanya saya tanya anak muda Pak, pertanyaannya gampang. Siap mati nggak? Bapak di situ sih duduknya makanya saya tanya siap mati nggak? Bapak pindah sini saya nggak nanya. Nggak berani jawab ya. Kecuali orang yang udah putus asa kali. Udah di pinggir jembatan. Siap mati nggak? Emang gue mau cari mati di sini gitu saudara ya. Seringkali kalau kita ditanya atau kita dikasih tahu bahwa umur kita tinggal sedikit, gue masuk surga nggak ya? Persoalannya itu juga pertanyaan orang Kristen. Makanya saya tanya, siap mati nggak? Kalau saudara, gue masuk surga nggak? Karena itu pertanyaan banyak orang. Artinya saudara belum beriman. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepada Kristus dia pasti, aduh ya ampun, masih ragu-ragu juga di sini. Saya ulang, siapa yang percaya Tuhan Yesus dia pasti selamat. Oh jangan ganti-ganti Alkitab loh. Masuk surga, selamat ya. Dia pasti selamat. Nah itu bicara nggak pakai logika bro, itu bicara pakai iman. Bahkan dokter bilang lu sakit, lu nggak bakalan sembuh, mati gue. Saya nggak bilang dokter itu bohong, ada yang memang ya, Pak maaf ya, udah nggak bisa ada harapan lagi, mati Pak. Ya udah mati, mati beneran sih, ada saudara. Tapi ada yang walaupun dokter bilang mati, ternyata sembuh. Ada nggak? Ada. Itu yang berperan apa? Iman. Ini siang hari ini saya khotbah di ibadah yang kedua, saya ngomong bicara tentang iman. Ayo sama-sama ngomong bilang iman. Saudara kenal iman? Yang jual buah di bawah. Bukan ya, iman ya. Oke, hari ini kita akan lihat bersama-sama. Judul khotbah saya adalah ketahanan iman yang terbukti. Ketahanan iman yang terbukti sebab ada banyak orang Kristen yang imannya tidak terbukti. Ya, ada yang joget, jadi saya goyang nih. Banyak orang Kristen yang imannya tidak terbukti. Kalau di gereja, saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Saudara cinta Yesus? Amin, ku mau cinta Yesus. Tapi kenyataannya imannya tidak terbukti. Kenapa saudara? Sebab imannya bergantung pada situasi dan kondisi. Coba ya kita buka, saya tuliskan ayat di PowerPoint. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu
apapun. Kita senang baca yang paling bawah, kita nggak mau kekurangan sesuatu apapun. Manusia pasti nggak mau kurang, betul nggak? Kalau bisa lebih, nggak mau kurang duit. Siapa yang di sini senang kalau duitnya kurang? Nggak ada. Tapi jangan lupa ayat yang di atas, saudara. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Kita akan menjadi sempurna. Kita akan utuh kalau, saudara, buah kita matang. Itu saya bacanya balik dari bawah ke atas tuh. Saya bacanya dari bawah, paling bawah ke atas. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Kita akan menjadi utuh seperti yang Tuhan kehendaki. Kita akan menjadi sempurna kalau kita buahnya matang. Bagaimana agar kita matang buahnya? Buah kekristenan, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pertumbuhan iman atau kekristenan. Itu menjadi matang kalau kita tekun. Tekun baca firman Tuhan, tekun beribadah, tekun itu adalah berkesinambungan. Tekun itu adalah sesuatu yang kita lakukan terus menerus. Masalahnya banyak orang Kristen tidak melakukan sesuatu secara kontinu. Hari ini semangat, besok loyo. Hari ini siap Pak Gembala mau melayani. Besok berantem sama pacar, gimana jadi pelayanan? Enggak, saya diputusin Tuhan gak baik. Hubungannya apa gitu diputusin pacar sama Tuhan gak baik ya. Jadi bagaimana agar kita memiliki iman dan iman kita itu betul-betul saudara menang di dalam ujian. Saya mau sampaikan saudara, kita harus tekun. Di dalam ketekunan itu kita akan menghasilkan buah yang matang. Iman kita bisa bertahan. Kan tadi judulnya ketahanan iman yang terbukti. Sebab banyak orang Kristen yang imannya tidak terbukti. Nah, next kita akan lihat bersama-sama. Ya, kita akan lihat. Iman bukan hanya teori, tapi harus dibuktikan. Makanya tadi pertama saya bilang, kekristenan itu beda sama yang lain, saudara. Kekristenan itu berjalan dengan iman. Kalau nggak salah saya masih ingat saya pernah khotbah di sini kalau nggak salah ya. Yang dulu saudara. Kristen itu berjalan dengan iman. Coba saya tanya. Bapak Ibu di sini pernah lihat, dengar langsung Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Lihat dan dengar langsung. Jangan nonton film, jangan nonton film. Ada? Pasti nggak ada, orang belum lahir kita. Betul kan saudara ya? Tapi saya tanya, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda percaya nggak Tuhan Yesus itu pernah lahir di dunia? Kenapa percaya? Kan nggak lihat. Siapa yang pernah datang dalam peristiwa Tuhan Yesus disalib, dicambuk, dagingnya ditarik, dipaku, tok, tok. Siapa yang pernah datang, hadir, melihat dengan mata kepala sendiri? Jangan nonton film. Enggak pernah ada. Tapi Bapak Ibu percaya enggak Tuhan Yesus mati disalib? Kenapa percaya? Nah itu kan. Enggak lihat, enggak dengar, enggak menyaksikan. Siapa yang percaya yakin seyakin-yakinnya. Kalau yakin biasa, kalau ini yakinnya. Yesus bangkit dari kematian. Waduh, siapa yang percaya? Angkat tangan. Agak bingung. Saya bikin kalimat yang gampang. Siapa yang percaya Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Angkat tangan. Turunkan. Emang saudara lihat? Siapa yang ketemu sama malaikat? Ngomong sama saudara? Tuhan Yesus kagak ada. Kita gak pernah lihat. Pertanyaan, kenapa saudara percaya? Disuruh sama Bapak Gembala gitu. Disuruh sama Bapak Gembala. Enggak kan? Kalau ada orang di luar sana yang gak percaya Tuhan, dia nanya Bu sama Ibu. Bu siapa? Saya banyak nanya nama biar kenalan di sini ya Bu ya. Bu Tias. Sestias mau tanya, emang Tuhan lu hidup? Jawabannya apa Bu?
Kenapa kau percaya Tuhanmu hidup? Emang katanya dengar-dengar dia bangkit dari kematian ya? Jawab ibu, iya betul. Setan dong, gentayangan. Begitu dong, kan bangkit dari kematian. Emang lu lihat? Enggak. Kok lu percaya, lu kok tahu? Saya jawab ya, saudara percaya, saudara yakin Yesus bangkit. Saudara percaya dan yakin bahwa dia mati untuk dosa kita. Amin. Itu karena saudara punya iman. Tapi persoalannya imannya orang Kristen kagak bertahan. Jadi bertahannya cuma gini, Bapak Ibu percaya bahwa Yesus mati? Amin. Oke, bagus. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, percaya? Amin. Good. Tuhan Yesus dahsyat? Yes. Yes, 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 3 kali malahan. Tapi kalau lagi menghadapi masalah realita, pergumulan, utang belum bayar, kontrakan belum bayar, cicilan motor belum bayar, anak belum bayar kuliah, banyak banget yang mesti dibayar. Udah berdoa, percaya Yesus kaya, amin sih, pakai sih jadinya sekarang, saudara ya. Lah bu, ngomong mah gampang pendeta di depan. Ini realitanya bu, memang kenyataan kagak ada duit. Jadi bagaimana iman bisa bertahan? Mau tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita tidak mengalami mujizat dari iman? Karena gini ya, kita iman itu berjalan enggak pakai gini, sangat bertentangan dengan logika. Tetapi saudara ya, iman itu berjalan dengan rasa percaya kita. Makanya iman itu bukan hanya teori. Bapak Ibu dengar khotbah ini teori nih. Bapak Ibu duduk dengar saya khotbah, ini teori. Bapak Ibu harus punya iman. Amin, iman, amin, amin. Tapi prakteknya di luar sana. Jadi iman itu bukan cuma teori, tapi harus dibuktikan. Ujian datang dalam bentuk macam-macam saudara. Ingat ya, ujian iman itu bukan Tuhan iseng ngerjain saudara. Di dalam Yeremia dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, baik itu kesedihan, ditinggal meninggal orang yang dicintai, tekanan hidup, saya mau sampaikan. Itu bukan Tuhan yang bikin, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Kuliah, gak ada duit, akhirnya DO. Mau ngelamar kerja, udah nganterin CV, gak diterima. Apapun lah yang gak enak dalam hidup saudara. Allah bisa pakai itu semua untuk kita memiliki iman yang tahan uji. Tapi bukan Tuhan yang buat. Sampai sini paham ya saudara ya. Saya ambil contoh gini. Bapak Ibu, kalau ada mobil yang baru diproduk gitu ya, ada mobil yang baru diproduk ya buatan Toyota misalkan gitu ya. Mobil baru, keluaran baru, produk baru dari Toyota. Setiap produk mobil ataupun motor gitu ya, saya ambil mobil ya. Biasanya sebelum dipasarkan, sebelum dipromosiin, sebelum benar-benar dilempar ke pasaran untuk dijual, saya mau sampaikan. Biasanya ada tes drive. Mobil itu akan dilihat dulu, ketahanannya layak diproduksi apa enggak, layak dipromosiin apa enggak. Jadi dites drive dulu. Kalau misalkan dari Bekasi masuk Tol Jor sampai ke Ciledug itu rumah saya. Oke, aman. Sampai dari Ciledug dibablasin lagi, terus masuk tol Kebonjeruk sampai ke Anyer, aman. Remnya enggak blong, bannya enggak rontok. Bahkan sampai keluar kota jauh lagi, aman. Berarti test drive-nya berhasil, produknya berhasil dan layak untuk dipasarkan, dipakai orang. Kalau orang mau jual mobil, kan bukan jual pisang goreng. Dek, beli dong dek. Kan gak begitu. Pasti ada promosinya, betul gak?
Ada promosinya di dealer-dealer, di pameran-pameran mall, lalu ada brosurnya, dipromosiin. Betul saudara? Terlalu sering Tuhan test drive saudara. Dan belum sampai tujuan, rontok semua bannya. Seringkali kita produk gagal jadinya saudara. Di gereja dengar khotbah, amin, haleluya, puji Tuhan. Oke, test drive, kata Tuhan. Baru keluar gereja, mobil disalib. Dasar lu ya, mata lu kemana, bego lu ya. Remnya mulai blong, saudara. Jadi belum sampai ke tempat yang harusnya layak untuk batasan test drive, saudara. Kita ini sudah banyak rontok. Jadi banyak orang Kristen yang jadi produk gagal. Di dalam apa maksud saya produk gagal itu artinya yang imannya nggak bisa layak dipromosiin. Bagaimana saudara mau dipromosikan Tuhan? Bagaimana Tuhan berkata, aku bangga akan anak ini. Kalau kita hanya mampu duduk di gereja, hanya dengar firman, tapi di test drive dalam hidup sehari-hari, kita gagal. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian apa saudara? Imanmu di test drive biar imanmu tuh murni. Memiliki ketahanan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga apa ini? Ya, sehingga kamu tahan uji dan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, di sana dituliskan bergembiralah, bukan bersedihlah, bersungut-sungutlah, ngomellah, bukan. Bergembiralah. Kenapa? Karena sekalipun sekarang engkau dalam keadaan test drive, dalam keadaan engkau mungkin sesuatu hal yang tidak kau mengerti, kenapa Tuhan? Kok aku mengalami ini? Kenapa Tuhan? Kok aku mengalami itu? Kenapa Tuhan? Kok aku mengalami ini? Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian ya. Kurang lebih seminggu yang lalu, karena saya ketua wanita Banten, saudara, ya di wilayah 6 saya ketuanya. Lalu kami wanita-wanita WBI-nya Banten mengadakan doa nasional di gerejanya Bapak Pendeta Hengkiso. Nah, setelah selesai doa, banyak ya ibu-ibu yang lain banyak. Itu kan ada trap tangga, saudara. Saya sadar saya juga udah tua sih ya. Jadi saya kalau lihat tangga, saya pelan-pelan turunnya. Saya ngeliatin tangga pelan-pelan kayak nenek-nenek. Gitu. Itu ubinnya putih, jadi saya pelan-pelan. Nah, sampai paling bawah, ya sudah selesai sampai di basement gitu udah nggak ada tangga lagi. Ya sudah kan, saya sama anak buah saya, mata saya kan ke depan, lihat anak buah saya karena kami berdua lagi cari ibu-ibu yang lain. Nah saya merasa memang kita sudah paling di bawah, ya sudah saya jalan. Saya lihat ke depan, saya tahu itu memang kayak ada lantai, kayak bentuknya bunga, kayak hiasan bunga gitu loh saudara. Bentuknya melingkar hijau gitu. Ya udah ya saya jalan, saya pikir itu cuma hiasan, saya jalan aja. Nah saya nggak tahu lingkaran lantai hijau itu ternyata ada trapnya lagi segini. Saya enggak lihat, saya pikir itu cuma hiasan biasa aja, orang udah sampai di dasar base camp tempat parkir ngapain gitu lantai dihias-hias kan, saya pikir saya jalan. Enggak taunya itu saya enggak tahu ada trap. Jadi saudara, saya jatuh. Kaki saya kanan itu kan apa ya? Jadi ada trap gini. Kaki saya ini trapnya ya. Lebih condong tuh banyak yang ke depan. Jadi saya kakinya begini, gitu, keceklek gitu. Jadi saya kletek gitu ya, saya sakitnya. Saya karena nggak tahan sakit, jadi saya nahan badan saya dengan dengkul saya. Jatuh saya, duk, saya jatuh. Ini anak buah saya ngeloyor aja jalan. Oh iya,
Dia biasa manggil saya Mami. Iya Mi, pas dia nengok, Mami kenapa? Jatuh, saya bilang gitu. Saya diangkat, aduh jangan jalan dulu, sakit banget. Jangan jalan dulu, tunggu. Beberapa detik saya diemin dulu, saya goyang-goyang kaki kanan saya. Aduh sakit, jujur nih sampai sekarang masih sakit sebenarnya saya. Ya saya agak bengkak sebenarnya. Tapi puji Tuhan ini udah bisa. Jadi aduh sakit banget, saya sakit, saya minggir. Saya lepas sepatu saya agak pijit-pijit bentar. Udah mulai bisa bergerak, tapi jujur masih sakit. Langsung bengkak itu hari itu. Wah kena nih ankle, saya pikir itu kena nih ankle, sakit banget. Udah, kenapa Bu Andri? Sakit jatuh, ya udah tunggu bentar. Saya kan mesti pulang saudara, saya kan setir mobil. Kalau matic itu, Bapak Ibu yang bawa mobil matic tahu ya, yang main kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan, yang jatuh, yang bengkak kaki kanan saya saudara. Jadi Tuhan bisa nggak? Mau nggak mau pulang, masa gue nginep di gereja orang? Ya saya mesti pulang. Tuhan tolong, pulang saya, bawa ibu-ibu. Agak ngilu, agak ngenyut saudara. Udah bengkak, tapi masih bisa. Saya rem gas. Singkat cerita saya pulang. Itu hari Selasa yang lalu. Pulang, setelah pulang, saya udahlah suami saya aja yang ngurut. Jadi suami saya itu, dia adalah hamba Tuhan pendeta, tapi juga dia adalah tukang urut. Beliau tahu ngurut-ngurut yang keseleo, jadi tolong urutin. Nah malam tuh sakit banget diurut sama dia sampai teriak-teriak. Tapi puji Tuhannya gini, saya mikir besok pagi hari Rabu saya mesti khotbah lagi jam 8 pagi di Mitra 10 kantor. Kamu bisa gantiin gak? Karena kakiku seperti ini. Tapi suami saya kayaknya antara iya dan tidak. Ya kalau cari orang lain gak mungkin. Jam 8 pagi mana ada pendeta yang dadakan gue tembak bisa gantiin gitu. Aduh Tuhan tolong dah, ya sudah. Akhirnya besok paginya puji Tuhan kaki saya sudah bisa bergerak. Agak bengkak, masih ngenyut tapi bisa bergerak. Udah gimana ya, gak enak saya gak datang. Saya tuh orangnya paling bertanggung jawab saudara. Gitu. Walaupun kantor, tapi Tuhan di sana banyak orang yang sedang membutuhkan firman Tuhan. Tuhan gimana nih? Udah dah, saya berangkat saudara. Udah, apa-apa. Saya coba, saya begini, oh masih bisa. Ya sudah, saya sudah bisa bergerak. Ini kaki saya bawa mobil sendiri saudara. Ini yang saya mau saksikan. Secara manusia, lagi pelayanan, pulang doa, jatuh. Ini Tuhan gimana sih? Kadang aduh jadi jatuh, sakit deh. Aduh ankle-nya jatuh. Kalau saya ngomel, saya juga gak bakal sembuh kan. Tapi akhirnya saya jalan. Ternyata walaupun itu merupakan duka cita, tapi bergembiralah Ndri. Latih imanmu dan belajarlah. Karena di dalam peristiwa itu aku mau menunjukkan siapa aku. Saya tetap jalan. Nah waktu saya naik mobil saudara. Saya kan gak segesit orang kalau gak kenapa-napa ya. Jadi di rumah saya itu saya keluar ada perapatan. Saya harus muter balik saudara. Saya mesti ngelewatin Gading Serpong. Jadi saya mesti muter balik. Waktu saya muter balik saya pelan-pelan. Saya sadar diri saya gak gesit. Ngerem ngegas. Pas saya muter balik, saya lihat dari sana mobil Fortuner hitam, pecicilan. Sudah ngerti pecicilan? Gitu ya, maunya ngebut aja gitu. Saya ngalah. Ini orang kayaknya, aduh udah kebelet nih, jadinya makanya ngebut-ngebut. Saya ngalah deh. Saya ngalah, dia nyalip saya di depan. Udah biar aja. Ya, akhirnya saya di belakang dia. Nah, di depannya Fortuner hitam itu ada truk Fuso, saudara. Truk Fuso yang agak cukup panjang gede itu. Di depannya dia, nah di depan tuh ada putar balik lagi ke sini. Nah karena si Fuso truk itu mau putar balik, sudah namanya juga truk, mana bisa cuma sekali. Pasti kan dia muter, mundur lagi, balik muter lagi. Ya saudara ibu-ibu yang gak bisa bawa mobil, bayangin aja lah ya. Jadi dia harus 2 kali, ini saya pelan-pelan nih ceritanya. Jadi dia muter balik 2 kali. Nah waktu si Fuso truk itu baru sekali muter, seret. Ini dasar Fortuner memang dari tadi pecicilan gitu ya. Mbak ya sabar gitu, enggak. Dia udah jalan, udah mau setengah jalan gitu. Saya pikir ya adalah kan ini Fortuner muter, truk muter. Gue nggak mau muter, aku mau lurus ke sana. Saya lihat di spion kiri, kosong. Saya mau muter setir ke kiri. Tentunya karena saya mau ke kiri, karena di sana kosong, ada celah saya bisa masuk, memang luas. Ya udah saya nginjek gas dong saudara. Saya nginjek gas, saya kosong, saya ke kiri. Waktu saya ke kiri,
Karena saya lihat juga Fortuner udah bergerak maju, ya sudah saya ke kiri. Fokus saya matanya masih di spion. Dan saya pasti akan lihat ke kiri sampingnya Fortuner apa dong. Saya pikir dia udah jalan. Tahu nggak saudara? Per detik ini di luar nalar saya juga bingung itu saudara. Waktu saya begini per detik itu saudara, tiba-tiba saya bingung. Ini kan tadi ada pembatas jalan, rumput begitu. Dari saya jalan, Fortuner saya gitu ya. Saya nggak tahu di belakang saya mobil apa, saya nggak tahu lah gitu. Ini nggak ada orang jalan, tapi pada per detik itu tiba-tiba ada bapak, saya bapak-bapak umur 30-an, rambutnya agak ikel, pakai kaos putih. Saya itu fokus masih di kiri, masih di spion, masih di kiri, jadi saya nggak ngeliatin sini juga. Tiba-tiba per detik tapi bareng posisinya. Ini ada bapak-bapak di samping saya, ini kan saya nyetir, di kaca, tiba-tiba dia ngebraknya nggak kasar sih, tapi dia ngomong gini, gitu, dia cuma gitu, gitu, tiba-tiba mobil saya, set gitu, kayak orang ngerem, saya sampai begini kepala saya, jadi dia ngomong, mobil saya ngerem, set, cuma saudara tahu nggak, kaki saya masih digas, saya nggak mikir tuh, saya belum kepikir, kaki saya digas, waktu dia, saya langsung berbalik, saya langsung pindah ke rem, tapi posisi mobil saya sudah berhenti, bingung nggak tuh? Bingung saya. Dan saya ngerasain kayak ada yang ngerem mendadak. Gitu. Saya begitu. Sampai begini. Berbarengan dengan digebrak. Saya masih dedek. Nah saya ngeliatin orang yang tadi ngebrak tadi. Gak ada orangnya sudah. Saya buka. Kok gak ada? Saya tutup lagi. Saya masih dedekan. Fortunernya jadi berhenti. Jadi Fortuner itu mendadak ngerem saudara. Saya belum pindah rem. Saya masih digas nih, saya masih ingat masih digas. Saya kan gak gesit gitu orang, saya kan masih bengkak. Gebrakan ini bareng dengan set gitu mobil saya. Baru saya pindah, saya dedek gitu. Ini Fortuner mendadak juga. Duh kena gak ya, saya cuma dedek. Saya deg-degan saudara, aduh Tuhan. Gak lama, datang lagi engkoh-engkoh. Pakai baju garis-garis, dia gebrak. Bukan yang tadi nih. Bukan yang tadi yang baju putih sudah. Saya buka kaca. Saya masih deg-degan kayak orang bego banget saya. Itu kok gini, ibu gimana sih? Ngerem mendadak. Bikin saya ngerem mendadak juga tuh. Kok itu juga Fortuner ngerem mendadak. Saya cuma ngomong gitu. Terus bapaknya mulai menurunkan suara. Coba ibu turun, lihat mobil ibu. Wah iya ya, saya langsung turun. Tahu nggak saudara? Jarak mobil saya depan sama Fortuner segini. Udah selesai. Mobil engkau gimana? Saya ke belakang. Mobil dia sama mobil saya belakang segini juga. Untung saya cepat ngerem loh bu. Oh iya kok. Udah Fusonya belok. Fortunernya belok. Dia buka kaca. Ngeliatin kami berdua. Saya udah kesel banget. Udah saya jalan. Cuman sementara saya jalan. Tadi yang ngeremin mobil gue siapa ya? Tadi yang ngebrak yang baju putih tadi siapa ya? Baru saya tuh ngeh. Setelah deg-degannya hilang saudara. Saya cuma gini, Tuhan terima kasih. Itu malaikat Tuhan. Saya cari udah gak ada. Cuman yang saya mikir, tadi yang ngerem siapa? Karena saya udah ngerasain set gitu. Lah masih digas, saya sempat ngeliatin, lah kaki gue digas. Saya baru pindah. Tapi posisi mobil saya udah berhenti. Makanya saya pikir, berhentinya karena ketabrak. Saya pikir gitu. Ternyata enggak, cuma segini saudara. Nah saya mau sampaikan begini. Tuhan, mungkin kalau aku jatuh terus aku mengeluh dan marah sama Tuhan. Tuhan aku gak lihat apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Kadangkala saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita Tuhan ampun deh Tuhan. Tapi dengar, bergembiralah karena saudara sedang test drive agar imanmu adalah iman yang teruji. Katakan amin ya. Oke, next kita akan lihat bersama-sama. Tenang, saya tidak akan khotbah panjang saudara. Cuma lama ya. Enggak, oke next. Ya kita akan lihat bersama-sama. Bicara tentang ketahanan iman saudara. Ketahanan iman dibangun dari kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dia ini Tuhan kita ya. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam apa saudara? Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Yang membuat iman kita sulit bertumbuh adalah mulut kita. Makanya firman Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Kalau saudara iman kita mau memiliki ketahanan, bertumbuh, iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya. Itu iman saudara. Tapi iman kita seringkali jadi lemah sendiri karena perkataan kita. Makanya di dalam ayat ini, iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Hati yang melimpah dengan ucapan syukur penuh pujian dan penyembahan akan keluar di mulut kita. Hati yang busuk, hati yang pahit, hati yang marah, hati yang dendam pasti keluar juga akan kutukan. Tidak mungkin saudara memikirkan sesuatu di hati dan di pikiran. Hati sama pikiran itu dekat saudara. Apa yang ada dalam hatimu dan di pikiranmu itu pasti terucap dari mulutmu. Kalau saudara berkata, Tuhan mungkin hari ini aku ditolak di pekerjaan ini. Aku gak tahu kenapa tapi aku percaya pasti Tuhan punya rencana. Aku marah sama Tuhan juga gak ada untungnya. Aku percaya aku sudah berdoa, Tuhan pasti akan giring aku, bawa aku ke tempat pekerjaan yang jauh lebih baik. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, terima kasih Tuhan Engkau tetap baik. Tuhan kuatkan aku Tuhan, aku tidak pernah sendiri. Jadilah sesuai dengan imanmu melalui perkataanmu. Coba colek kiri kanan, depan belakang, makanya hati-hati ngomong, bilang. Makanya hati-hati ngomong saudara. Ya, karena apa yang keluar di hati pikiran saudara pasti keluar dari mulut saudara. Mulut saudara mengatakan, udahlah mati gue, udah gagal, percuma. Ih ibu gak tahu suami saya sih, gak bakalan bu, bener dah amit-amit. Pakai ketok-ketok. Kagak bakalan suami saya berubah. Ah, jadilah sesuai dengan imanmu. Imanmu itu keluar dari mulutmu. Hati-hati saudara. Tuhan, walaupun suamiku keras, aku percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Kau pegang hati raja-raja, kau pegang hati suamiku. Mungkin gak bulan ini, kagak ada perubahannya, bulan depan belum kelihatan perubahannya. Tapi Tuhan, Engkau mampu merubah dia Tuhan. Bagianku punya iman, pengharapan dan kasih untuk dia. Bagiannya Tuhan kerjain dia. Amin. Ini contoh buat siapa saja. Orang tua yang punya anak-anak saya itu udah susah diatur bu, nggak pernah mau ke gereja. Anak-anak saya mau main HP melulu, nggak mau denger, nggak mau bantuin. Capek saya capek saya. Saya mau katakan, pertama tembus di alam rohnya. Anak-anak yang kau miliki itu titipannya Tuhan. Tuhan sudah kasih anak ini, titipannya Tuhan. Tuhan kasih kekuatan buat kami untuk kami tetap mendidik dia. Tembus di alam rohnya. Memang gak gampang saudara. Berubah sehari, 2 hari, belum tentu. Tapi saudara sedang test drive. Kalau saudara mau dipromosikan Allah, saudara harus lulus di dalam test drive kehidupanmu. Kalau saudara di mulut itu hanya bisa terima kasih Tuhan, suamiku gajinya naik. Terima kasih Tuhan, suamiku naik pangkat. Oh terima kasih Tuhan. Aduh ya ampun Tuhan, ini aku sekarang, aku udah punya rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau katakan orang yang gak percaya Tuhan juga bisa ngomong begitu. Terima kasih Tuhan, aku mau ngelamar kerjaan diterima. Terima kasih Tuhan, aku minta pacar seperti ini ya Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan pasti kasih. Tapi ada kalanya Tuhan, nak kau minta ini. Aku jawab, tapi tunggu ya setahun lagi. Ya Tuhan gak ngomong sama saudara. Tapi Tuhan, biasanya Tuhan jawab cepet loh bu. Ini kok Tuhan gak jawab-jawab. Ada yang konseling sama saya gitu. Bu, Tuhan sudah pergi dari saya. Bu, tahu dari mana? Setahu saya Tuhan gak pernah pergi-pergi. Ongkos mahal. Tuhan gak pernah kemana-mana bu. Tuhan kan gak pernah meninggalkan kita. Kita yang suka minggat-minggat, saya bilang gitu. Oh enggak bu. Dulu saya kalau doa cepet dijawab. Oh ya, nah, sekarang gak dijawab-jawab loh bu, lama.
Lah itu berarti ibu bersyukur. Lah kok bersyukur Bu? Gimana sih Bu Andri? Iya, berarti ibu mau diajar next level. Bayi kalau, siapa yang punya baby? Baby. Ya udah kalau nggak punya, tapi tahu dong bayi. Ya tahu yang bayi tahu dong. Bayi kalau lapar ngapain? Bayi kalau pipis ngapain? Kalau tidurnya nggak nyenyak ngapain? Nah ngomong, lu jangan bayi melulu loh, ngomong kiri kanan. Masa sudah mau digantiin pampers terus? Belajar ya untuk saudara, yuk jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa dan betul-betul memiliki kedewasaan rohani ya. Oke, next. Bicara tentang ketahanan iman dibangun dari kedalaman hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, iman yang dangkal itu mudah goyah, mudah terpengaruh situasi. Makanya saudara harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tadi yang pertama ya, harus punya hubungan yang kuat dengan Tuhan agar imannya tidak dangkal. Saudara gak cukup cuma 1,5 jam di gereja. Saudara dengar khotbah hari ini, kalau khotbahnya meledak-ledak, misalkan kayak saya, mudeng, ngerti, sudah yes. Kalau yang khotbah misalkan nih, saya modelnya begini. Shalom. Tidur kayaknya saudara. Mari kita buka kitab Matius ayat 1 ya. 1 Pak Gultom ya. Sampai sebosannya. Saya yakin bosan beneran saudara kayaknya. Satu-satu keluar ya ke kamar mandi, ada yang jajan, ada yang nonton kayaknya di CGF. Saudara, sampai udah selesai belum? Nah, pengkhotbahnya udah selesai belum? Dikit lagi, ayo kita nonton udah selesai juga. Bisa begitu saudara bener. Maksud saya gini saudara, ini bukan persoalan si pembawa khotbahnya. Persoalannya adalah gini. Yang disampaikan di mimbar ini kan firman Tuhan. Setuju saudara? Nah kalau firman Tuhan itu pasti kan menguatkan kita. Ketahanan iman itu tergantung kedalaman saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara kalau 1,5 jam di sini saya khotbah, saudara nggak ingat semuanya. Selesai salam-salaman, dapat makanan, saudara naik mobil lupa. Yakin tuh Malikin, pasti dah. Tapi saudara, kalau saudara sementara dengar khotbah, mungkin gak ingat semuanya. Tapi resapi satu, ini kalimat ibu pendeta kecil mungil di depan ini yang paling tajam. Ini ngenain gue banget nih. Ya gak apa-apa, ingat aja itu terus, gak apa-apa saudara. Makanya saudara kalau saya khotbah, saudara belum tersinggung, saya akan khotbah sampai jam 5. Sampai saudara tersinggung dulu. Loh bener loh firman Tuhan memang membersihkan ya, memang buat nyinggung-nyinggung. Saya gak mau saudara tersinggung biar saya diundang lagi. Oh agak saya saudara. Tuhan ngomong A ya saya ngomong A. Justru itu baik buat kita. Obat itu pahit. Operasi itu sakit. Betul enggak? Tapi kan menyembuhkan. Ya, jadi iman yang dangkal itu mudah goyah. Makanya saudara kalau ada kairos atau kesempatan saudara beribadah. Saudara mari beribadah. Enggak cuma ibadah yang cuma 1,5 jam. Enggak cukup. Saudara punya sendiri hubungan pribadi dengan Tuhan. Biar saudara imannya kuat. Yesus bisa bicara kepada saudara melalui apa saja. Seperti Tuhan Yesus bicara sama saya. Sekalipun saya pakai jatuh dan engkelnya bengkak dulu. Saya tidak akan pernah melihat malaikat yang menghentikan mobil saya. Yang notabene itu siapa yang ngerem sampai sekarang saya masih bingung itu saudara. Tapi ya itulah pekerjaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pasti pernah lihat malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menjagamu. Kagak tahu aja. Saya mau kasih tahu setiap saudara masing-masing Tuhan kasih. Satu Roh Kudus pasti. Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin saudara. Tapi Tuhan juga kirimkan malaikat untuk melayani kita. Coba lihat kiri kanan, kelihatan gak malaikatnya? Tapi ada saudara ya. Tuhan Yesus baik ya sama kita. Yang kedua, iman yang tidak tahan uji sulit mendapat promosi tinggi untuk proyek kerajaan surga. Jangan saudara nggak fair ya. Tuhan nanti Tuhan di kerajaan 1000 tahun aku mau memerintah Tuhan bersama denganmu. Kedudukanku seperti ini ya Tuhan. Ya. Saudara kalau mau memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun nggak usah surga dulu dah. Di kerajaan 1000 tahun mau tahu saudara nanti jadi apa di kerajaan 1000 tahun?
sebenarnya saudara bisa ngukur dari sekarang. Dari sekarang, kalau saudara imannya terus menyala di dalam Tuhan, maka saudara akan mendapat promosi. Enggak usah nungguin di kerajaan 1000 tahun. Di dunia pun saudara akan dapat promosi. Gini aja deh, siapa di sini yang kerja di kantor? Angkat tangan. Yang kerja di kantor. Nah, ini yang pegang multimedia, namamu siapa bro? Richard. Richard kerja di kantor nih ya. Richard, misalkan nih kamu anggap aja nih kamu orang yang dipercaya bos ya. Saya bos kamu nih ya. Pantas gak jadi bos? Richard, besok saya mau presentasi produk kita. Tolong siapin semua bahan-bahan presentasi. Tapi saya akan presentasi ke Malaysia. Lalu kamu siapin minggu depan saya mau ke sana. Kamu siapin tolong dari sekarang. Saya presentasi di 2 tempat ya, di Malaysia ya. Jadi presentasinya agak berbeda produk kita. Kamu bikin ya, kamu ngerti lah. Siap bos. Disuruhnya, dikasih waktu seminggu ya Richard ya. Tapi hari itu Richard langsung buat. Ini kalau misalkan bos gue presentasi begini, nanti hasilnya begini. Dia mesti perlu kayaknya PowerPoint yang agak bagus dikit, terus agak ada yang dikasih animation yang agak bagus lah. Gue bikinin yang keren lah. Padahal saya gak suruh loh, tapi dia melakukan lebih dari yang saya suruh. Masih dikasih waktu seminggu. 3 hari kemudian saya ketemu Richard. Cat, jangan lupa ya, presentasi 2 ya. Kamu tahu lah yang saya mau, bikin yang bagus. Bos, sudah selesai bos. Hah? Sudah selesai? Kalau Richard lakukan itu terus, saya akan begini. Pertama, gue senang nyuruh anak ini. Dia kalau disuruh gercep. Ngerti gercep gak? Nah, gak banyak komplain, gak banyak cincong, langsung kerjakan dengan cepat. Udah gitu hasilnya keren. Kalau saya bos manusia saja, saya akan tahu kasih yang terbaik buat Richard. Ini orang kalau yang bisa dipercaya begini, sayang gue pecat. Gue mesti pertahankan dia. Minimal keadaan kondisi perusahaan begini mungkin gue belum bisa naikin gaji. Tapi kalau gue ke Malaysia dikit gue mau kasih sesuatu buat dia. Manusia loh saudara. Saya mau kasih tahu, apalagi Tuhan. Kalau saudara memiliki iman yang luar biasa, di test drive, diuji, sudah tetap tidak menyalahkan Tuhan. Ini orang luar biasa. Tuhan bangga dengan saudara. Dikasih kesetiaan kecil, dia semakin setia. Dia akan aku uji terus sampai dia benar-benar naik level. Amin saudara. Promosi yang datang dari Tuhan tidak bisa dijatuhkan oleh manusia. Wibawa rohani yang datang dari surga tidak bisa dicabut oleh manusia. Tapi kalau lu promosiin diri sendiri, gue punya duit banyak ya, jangan macam-macam ya. Tolong pilih gue, ya, tolong pilih gue. Bisa nggak saudara? Bisa, tapi nggak bertahan lama. Sama saudara, pelayan Tuhan yang diurapi Tuhan dan dipromosikan Tuhan, dia akan bertahan. Dimanapun dia berada, dia akan jadi urapan. Sama orang yang, kan tadi saya bilang, di ibadah pertama saya bilang, semua orang bisa melayani. Tapi kalau wibawa rohani Tuhan turun atasnya, pengurapan Tuhan turun atasnya, Allah yang promosikan, engkau setia dengan perkara kecil nak, aku akan berikan perkara yang besar. Engkau setia dengan pelayanan yang kecil, cuma gulung karpet, lu gak pernah dikasih jempol sama Bapak Ibu Gembala, lupa kadang-kadang aduh majelis juga gak say thank you. Tapi aku lihat kesetiaanmu, lu gak ngomel, lu gak berusaha cari, gue udah ngelakuin ini ya. Namamu lupa ditulis. Tapi aku berkata kepadamu, engkau setia dalam pekerjaanmu. Aku berikan kepercayaan yang lebih besar. Lu lulus test drive, gue promosiin. Itu kata Tuhan. Amin saudara. Luar biasa ya. Hari ini kita akan lanjutkan. Yang berikutnya saudara. Iman yang berakar kuat tidak mudah tumbang. Akarnya kuat karena apa? Karena firman Tuhan, doa, dan karena menentukan doa dan firman Tuhan itu menentukan daya tahan iman. Firman dan doa. Saya mau katakan pada saudara, saya kayaknya pernah deh ngomong di sini waktu itu ya, pas saya pelayanan. Iblis setan tidak takut saudara berstatuskan Kristen.
Setan iblis tidak takut dengan aksesoris salib saudara. Ya, setan iblis tidak takut dengan statusmu, ya, STH, MTH, doktor, profesor, BSc, BUUD, apalah namanya saudara. Setan tidak pernah takut dengan engkau pakai jubah apapun. Setan tidak pernah takut, bahkan saudara berada di gereja pun. Semua orang bisa bergereja, semua orang bisa duduk. Dan saya mau katakan, iblis pun bisa ngomong sama saudara, lu orang Kristen ke gereja. Kalau lagi di gereja, ya, nyanyi Cuman kalau setan ada syaratnya, tapi jangan serius. Saya mau katakan, yang bisa mengalahkan setan, karena setan tidak takut yang tadi saya sebutkan. Setan iblis cuma takut dengan orang Kristen yang punya iman dahsyat. Amin saudara. Kalau saudara cuma Kristen beriman, amin. Tapi kalau punya masalah, test drive gagal. Sebentar putus asa, sebentar ninggalin Tuhan. Tuhan bilang jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seiman. Nurutlah saudara. Sebab Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Kita kuat dipromosikan karena iman yang luar biasa. Tapi setan juga takut dan gentar saat ada iman yang luar biasa di dalam diri saudara. Yang terakhir saudara, ketahanan iman terlihat saat tetap percaya di tengah ketidakpastian. Pak, Bu, anak muda dengar. Dunia ini banyak sekali yang tidak pasti. Yang setuju katakan amin. Manusia mudah berubah, setuju? Dunia ini banyak ketidakpastian. Sebentar berita begini, kadang-kadang juga manusia tuh lucu kok. Lebih suka berita hoax karena lebih seru daripada berita asli. Dunia ini banyak ketidakpastian. Tapi iman, ketahanan iman itu saudara akan terlihat bahwa saudara punya ketahanan iman yang luar biasa. Karena tetap percaya di tengah ketidakpastian. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, baru diharapkan loh ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat apa yang kita tidak lihat di sana. Siapa tahu Alkitab saya beda sama saudara. Yang tidak kita lihat, yang belum kita lihat, tapi kita masih tetap punya pengharapan. Itu iman. Makanya Ibrani berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu perjalanan rohani kekristenan yang kita harapkan. Baru diharapkan loh saudara, belum jadi loh. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kalau yang udah dilihat, nih ada buktinya. Gue baru percaya, itu Thomas. Kalau aku mencucukkan jariku di tangannya, aku baru percaya. Kalau saudara Kristennya masih begitu, maaf, saudara belum memiliki iman. Standarnya masih percaya. Kalau engkau Tuhan, tunjukkan kepadaku. Doa itu juga ada doa yang ini saudara ya. Enggak salah. Boleh enggak Bu, saya berdoa Tuhan, berikan tanda Tuhan. Kalau ini boleh enggak saya tanya? Nah ini pendalaman Alkitab ya. saya tanya, boleh nggak kalau kita berdoa Tuhan, misalkan gini, Tuhan berikan tanda kepadaku. Kalau memang engkau menjawab iya, tandanya ini. Kalau enggak, tandanya itu. Nah saya mau tanya, minta tanda sama Tuhan boleh enggak? Yang bilang boleh angkat tangan. Turunkan. Yang bilang nggak boleh angkat tangan, nggak apa-apa nih khotbah sekaligus nih pendalaman Alkitab nih. Yang nggak ngerti angkat tangan. Saya jawab dulu ya, boleh. Tapi itu masih level yang kekanak-kanakan. Doa itu doanya Tuhan Yesus. Tuhan, aku maunya begini, tapi bukan kehendakku yang jadi. Gue gak perlu tanda-tanda. Kalau Tuhan bilang memang Tuhan bilang belum nak, ya sudah belum. Tuhan, doa tuh begini sudah ya. Kalau kita doa, minta sesuatu, mari kita selaras dengan firman Tuhan. Karena doa orang Kristen harusnya tidak bertentangan sama Alkitab. Betul apa betul? Tuhan,
Aku berdoa Tuhan. Aku suka sama Rojali Tuhan misalkan gitu. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan, jangan kau menjadi pasangan tidak seiman, ya sudah. Saya mau sampaikan pada saudara. Mari kita belajar, iman itu sesuatu yang belum kita lihat tapi kita percaya. Saya belajar dari suami saya pernah kesaksian di sini saudara. Saat kami belum punya anak, selama 8 tahun kami menikah, kami belum punya anak pada waktu itu. Dari saya beriman, saya kan juga manusia walaupun pendeta ya. Saya doain pasangan-pasangan yang belum punya anak, mereka punya anak. Dan saya gak punya anak. Tuhan gimana sih, masa gitu ya, Tuhan gimana sih, masa gue doain orang pada hamil, gue gak hamil. Tapi suami saya bilang, Tuhan itu udah jawab, lu bakal punya anak, ya kapan, itu tahun kelima saudara, kapan, OTW. Jadi Tuhan itu udah jawab, kemana, lagi OTW. Oh gosen deh, gosen. Macet kali lagi, belum nyampe. Nah kita kalau, saudara kan sering paket ya, wah ini wajah-wajahnya tukang paket nih. Tapi sih paket gitu kan. Nah saudara kalau belanja nih di online kan pasti ada yang lama, ada yang cepet ya. Kalau barangnya itu di luar kota, apalagi kalau barang-barang dari China gitu, lama apa cepet? Nah, lama. Tapi saudara masih menunggu-nunggu gak? Apalagi barang yang saudara beli, gue beli headset dari China gitu. Tetap aja ditungguin, betul nggak? Sampai dicek nih perjalanan ini udah sampai di mana, betul nggak saudara? Harusnya tuh kita punya iman ya kayak begitu. Tuhan, aku tetap percaya Tuhan akan menjawab. Sampai pada titik Tuhan jawab, nah aku jawabnya tidak tuh. Ya kalau paket pasti tetap datang saudara, itu kan paket ya. Ini kalau misalkan doa. Tuhan itu jawabannya, aku gak bilang tunggu tuh. Aku juga gak bilang iya, jawabanku tidak. Test drive ya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Tuhan kasih, Tuhan bilang tidak, terpujilah nama Tuhan. Susah apa susah sebenarnya? Susah. Tetapi saudara, kalau saudara Tuhan sekalipun jawab tidak, aku percaya Tuhan tahu jauh ke depan untuk kebaikanku. Jadi saudara, iman itu, next ya, iman bukan soal melihat, tapi percaya. Jadi iman yang terbukti adalah tetap percaya dan tidak meragukan Tuhan sekalipun Anda belum melihat hasilnya. Itu iman. Jadi khotbah saya di ibadah yang kedua ini sebenarnya kesimpulannya sangat sederhana. Kalau mau dipromosikan Tuhan, test drive, biarkan imanmu mengalami ujian-ujian. Sehingga saudara layak dipromosikan Tuhan. Next level. Tingkatan pelayanan apa saja dari gulung kabel sampai khotbah, semua sama di mata Tuhan adalah indah. Amin saudara. Jangan, oh yang di mimbar yang kelihatan itu yang hebat, gua gulung kabel kagak dilihat, gak indah. Enggak, semua sama. Tapi yang membedakan saudara adalah iman saudara. Orang bisa tampil di mimbar, tapi kalau imannya tidak teruji, gak bisa dipromosiin Tuhan. Tapi walaupun cuma pendoa syafaat di ujung sana, dikerubutin nyamuk, gak kelihatan. Tapi dia punya iman yang luar biasa. Dia mendoakan atau pendoa syafaat, dia gak kelihatan cuman gulung kabel, habis itu selesai saudara pulang masih ada yang ngerapiin. Tapi dia punya iman yang luar biasa, dia layak mendapatkan wibawa dari surga. Jadi kuncinya adalah iman. Yang terakhir saudara, iman tetap percaya Tuhan baik sekalipun doa belum dijawab. Iman yang kokoh akan mengalahkan setiap tipu daya setan dan manipulasinya. Tadi saya sudah katakan, iblis itu saudara jagonya memanipulasi, jagonya menipu. Dan maaf saudara jangan tersinggung, karena banyak orang Kristen yang akhir tetap tertipu. Untuk itu hari ini kalau saudara tidak mau main di dalam manipulasi iblis, mari kita mau belajar miliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Ya. Saya akan tutup dengan begini, kalau engkau saat ini dengar khotbah saya, saudara sedang berdoa dan doamu belum dijawab, saudara sedang test drive. Kalau saudara ya mungkin
punya keinginan atau saudara sakit atau saudara belum melihat hasilnya, jangan putus asa. Saya akan tutup dengan kata-kata ini saudara. Jangan putus asa. Saudara harusnya bergembira. Artinya, aku sedang dipilih Tuhan untuk dilayakan mendapat persiapan promosi. Saudara kalau diundang sama pejabat, sama Bapak Presiden, saudara Pak Manurung 2 minggu lagi dapat undangan ketemu Bapak Presiden Prabowo. Senang gak Pak? Enggak senang? Oh senang. Ketemu Pak Prabowo? Senang ya. Bapak ke istana pakai sarung? Enggak. Ada dress code-nya enggak Pak? Dikasih dress code. Sama sekretaris negara dikasih undangan kasih. Bapak Manurung dress code-nya atasan batik. Bawahnya celana panjang hitam pakai sepatu pantofel. Tolong harap wangi Pak. Dan jangan lupa Pak, nanti ada tandanya dipakai sampai detil saudara. Masih ketemunya 2 minggu. Ceritanya udah dari dapat undangan. Bapak Gembala saya dapat undangan dari Bapak Presiden. Teman-teman bro, dapat. Langsung tuh undangannya. Begitu kan saudara. Yang begitu pasti diupload lah. Orang saudara kalau kita makan aja, belum makan aja. Bukannya berdoa, pertama dipoto dulu makanannya. Orang mah di mana-mana berdoa dulu. Jadi dipoto dulu, yang penting foto dulu, simpan dulu. Ayo kita berdoa. Nah, makan selesai, langsung tadi ingat lagi tuh sama fotonya, langsung diupload hari itu juga. Kalau kita diundang sama orang yang wow gitu saja kita udah prepare persiapan luar biasa. Harusnya kalau engkau, Tuhan ini kok keadaanku seperti ini ya. Kok aku doa belum dijawab ya. Aku udah dengar khotbah loh minggu ini. Sebelum aku pulang Tuhan, aku harusnya bangga. Terima kasih Tuhan, berarti aku siap-siap test drive. Berarti aku siap-siap mau dipromosiin. Kapan nanti dipromosi ini? Gak tahu. Kalau ini diundang mah 2 minggu Pak Manurung. Nah Tuhan bisa nanti ternyata dipromosiinnya 2 tahun lagi. Sementara kau lupa, Tuhan tetap ingat. Waktunya Tuhan waktu yang terbaik. Amin saudara. Udah yuk pulang. Udah amin. Biar hari ini kita mau belajar bersama-sama. Iman yang kokoh dan kuat. Ketahanan iman itu akan terwujud dalam hidup saudara. Kalau saudara belajar. Pertama, intim sama Tuhan. Ya, nggak cukup 1,5 jam di gereja. Baca firman Tuhan. Jangan cuma scroll yang lain melulu boleh. Itu kan banyak pujian, banyak khotbah, denger saudara ya. Banyak baca buku rohani biar saudara semakin di-upgrade. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saya mengundang pemain musik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami Tuhan semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan, kami sedang test drive, kami sedang disiapkan untuk promosi. Engkau setia dalam perkara yang kecil, Engkau tetap bertahan dengan iman yang luar biasa nak. Aku bangga kepadamu. Kekristenan yang sesungguhnya di mana dia diubahkan seperti Kristus memiliki iman yang luar biasa. Ku tetap cinta Tuhan, walau badai tofan datang, aku tetap cinta padamu. Cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami mau tetap setia dengan iman kami Tuhan, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari angkat tanganmu, terlalu banyak
tundukkan kepala. Sebelum kita pulang Bapak Ibu Saudara, mari ingat, mari telaah, mari koreksi masing-masing kita. Sebesar apa imanmu kepada Tuhan? Sebesar apa cintamu kepada Tuhan? Milikilah ketahanan iman. Sekalipun badai topan datang dalam hidupmu, engkau tidak menyalahkan Tuhan. Engkau tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan situasi dan kondisi. Tapi engkau berani berkata, Tuhan, sekalipun Tuhan ada badai, ada banyak hal yang tidak aku mengerti kenapa terjadi. Tapi aku percaya di balik semuanya ini, Tuhan sedang mengajar aku. Mungkin mengajar aku sabar, mengajar aku lebih berhikmat, mengajar aku lebih untuk berhati-hati, mengajar aku untuk lebih setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dengar, kalau setiap masalah yang kau hadapi, engkau bersungut-sungut, engkau ngeluh, engkau ngomel, tidak akan menyelesaikan masalah. Test drive-mu gagal dan kita menjadi produk yang gagal dalam arti iman kita tidak bertumbuh. Kalau engkau diberkati firman Tuhan, engkau mengerti firman Tuhan hari ini, tutup matamu, tundukkan kepala, angkat tangan kananmu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk pengajaran firman yang kau ajar kepada kami. Untuk kami tidak hanya sekedar bisa keluar masuk gereja melayani Tuhan, untuk kami tahu apa artinya iman, tapi padahal kami tidak punya iman yang begitu luar biasa. Ajar kami memiliki iman. Iman adalah sesuatu yang tidak kami lihat namun kami percaya. Sesuatu Tuhan yang tetap kami harapkan walaupun belum Tuhan ada hasilnya. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah lupa akan janji-Mu. Bapa di surga, biar kami tetap beriman kepadamu, memiliki ketahanan iman yang luar biasa. Kami tidak Tuhan Yesus meninggalkan Engkau, kami tidak mau mudah putus asa, kami tidak mau undur Tuhan daripadamu. Karena kami percaya di balik semua hal yang kami tidak mengerti, Tuhan sedang siap mempromosikan kami. Ajar kami rendah hati Tuhan, agar kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh kembang secara spiritual rohani. Bukan cuma sekedar kami punya agama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami. Berkat-Mu turun bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Baik ibadah pertama, ibadah kedua. Berkat-berkat pengalaman Kristus, berkat-berkat rohani. Saat mereka mengutamakan kerajaan surga, setiap kebutuhan mereka, doa-doa mereka, Tuhan Engkau mampu mencukupkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, berikan Tuhan pengurapan ganda-Mu, kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan turun bagi Bapak Ibu Gembala. Visi-visi yang tajam, taruh hati-Mu dalam hati kedua hamba-Mu. Kesetiaan mereka Tuhan perhitungkan. Karena Engkau telah menempatkan hamba-Mu di tempat ini. Maka Tuhan, mereka berdua tidak pernah sendiri. Tuhan akan memberikan pengurapan kekuatan dan hikmat yang datang dari surga. Tuhan berkat-Mu turun bagi semua Tuhan, para majelis Tuhan, para second line Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala melayani. Berikan pengurapan, kekuatan, kesehatian Tuhan, agar tempat ini menjadi pusat kebangunan rohani. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan Bapak. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKPMB CP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asra One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Bethsaida, Cool Acacia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babylon.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada doa morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Binsar Marpaung. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBB KPBCP untuk 1 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Buat siapa? Mari saudara kita berdoa, kita ya Bu pendeta kita angkat tangan kita arahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Diana Tuhan Yesus. Engkau berkati dia Tuhan Yesus karena telah membagikan firman bagi kami di sini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus firman ini akan menjadi rema bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Ibu Diana Kau berkati Tuhan Yesus dimanapun berada Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus keluarganya Tuhan Yesus. Dimanapun berada Tuhan Yesus keluarga besarnya Bapa. Terlebih Tuhan Yesus Kau pakai dimanapun ibu ini Bapa. Terlebih kesehatannya Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus ibu ini lebih lagi akan memenangkan jiwa di mana-mana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak kami bersyukur Tuhan Yesus akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Di sini Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus. Kami terus Bapak diberkati dengan melalui firman-Mu yang mengatakan Tuhan Yesus iman kami akan lebih kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus jemaat BCP ini Tuhan Yesus akan lebih memperkuat lagi iman kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus kami hanya mengandalkan Kau Tuhan. Terus Tuhan Yesus kami akan iman kami terbangun Bapa. Supaya kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami hanya berserah kepada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus dengan iman kami Tuhan Yesus kami bisa Tuhan Yesus lebih dekat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan Yesus yang hadir di siang hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberikan Tuhan Yesus kesehatan bagi kami Bapa. Kami telah mendengarkan iman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati kami Tuhan dengan setiap hati kami Tuhan Yesus yang hanya berserah hanya kepada Bapa. Dan kami Tuhan Yesus akan lebih lagi akan rindu untuk mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Bapa kami Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan yang kami telah berikan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberkati Tuhan Yesus pekerjaan usaha kami Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus keluarga kami Tuhan Yesus dimanapun berada Pak. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus Tuhan Yesus kan kami rasakan Tuhan Yesus kasih daripada-Mu Tuhan. Begitu juga Bapak, sebentar lagi kami mau pulang Bapak, kiranya Engkau untuk memberkati kami Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan menyampaikan kami di rumah dengan tidak ada kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kendaraan yang kami tumpangi Tuhan Yesus, Engkau akan urapi Tuhan Yesus. Kiranya malaikat-malaikat-Mu terus berjaga-jaga bagi kami Tuhan Yesus. Dan Engkau akan sampaikan kami di rumah dengan tidak ada kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih sebelum kami pulang Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus akan menerima berkat, doa berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu bernyar, tangan Tuhan yang perkasa, yang menyertai, melindungi, memimpin seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
Yesus pulang, terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa berjumpa minggu depan.